Baik, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita yang kedua tentang peperangan rohani dan selengkap senjata Allah. Di dalam peperangan selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah. Saya ulangi sekali lagi, dalam peperangan selalu ada yang menang dan selalu ada yang kalah. Yang kalah ini menunjukkan bahwa ada bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan kita yang masih lemah, yang belum kuat, dan kadang-kadang musuh gunakan itu untuk menyerang kita. Ada orang yang sudah kuat dalam hal kesetiaan, ada orang yang sudah kuat dalam hal ketaatannya luar biasa, tapi dalam hal kesabaran dia lemah. Disitulah kadang-kadang iblis masuk dan menyerang di bagian lemah itu. Sehingga seringkali kita kalah dan kalah dan kalah, bukan di dalam kesetiaan kita, bukan di dalam ketaatan kita, bukan di dalam hal yang lain, tapi kita kalah di hal yang lemah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus mengetahui di dalam kehidupan kita apa hal yang lemah yang seringkali iblis masuk di situ dan menyerang kehidupan kita dan melukai kita dan akhirnya membuat kita kalah. Dalam hal yang lain kita menang. Dalam hal memberi kita menang. Dalam hal kasih kita menang. Dalam hal setia kita menang. Dalam hal yang lain kita menang, tapi mungkin di dalam hal pengendalian diri kita masih kalah. Di situ kita terus kalah dan terus kalah, dan akhirnya merusak kemenangan yang lain. Oleh karena itu marilah kita belajar tentang selengkap senjata Allah ini, untuk supaya kita menutupi bagian yang lemah di dalam kehidupan kita, dan bagian yang lemah itu tidak bisa lagi diserang. Pelajaran tentang selengkap senjata Allah ini bukan cuma sekedar mengisi pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang selengkap senjata Allah, atau seperti belajar Alkitab biasa, tetapi selengkap senjata Allah ini kita pelajari gunanya untuk supaya kita bisa menang melalui ujian demi ujian, melalui apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ada orang yang kelihatannya luar biasa, di dalam pelayanan dia luar biasa. Ujian demi ujian dia bisa lewati dengan baik, tapi dalam hal kemarahan dia masih kalah. Tapi kalau dalam hal kerajinan, kalau dalam hal kesetiaan dia nomor satu, luar biasa. Tapi kalau dalam hal kesabaran dia masih kalah. Oleh karena itu marilah kita belajar di sini untuk supaya kita menjadi kuat. Seringkali kita kalah bukan karena musuh kita terlalu kuat. Saya ulangi sekali lagi, tangkap ini baik perkataan ini. Seringkali kita kalah bukan karena musuh kita kuat, tapi ada bagian tertentu dalam kehidupan kita yang masih ada celah, sehingga iblis bisa masuk melalui celah itu. Iblis itu lemah. Kita mempunyai senjata untuk mengalahkan dia. Kita sudah belajar tentang 7 senjata melawan iblis. Kita sudah tahu bagaimana cara mengalahkannya. Iblis itu lemah, tapi dia mencari celah. Makanya firman Tuhan mengatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang sedang menanti kapan kita lemah, dia akan menerkam kita. Dia akan melukai kita. Dia tidak bisa melukai kita pada waktu kita sedang kuat-kuatnya. Pada waktu kita sedang dalam kondisi dengan selengkap senjata Allah penuh, dia tidak akan berani mendekati kita. Tapi pada waktu kita lengah, pada waktu kita membuka celah, pada waktu kita terluka, disitulah dia masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Musuh kita lemah, kita yang kuat. Harusnya kita yang menang, tapi seringkali kita yang kuat, kita yang kalah. Disebabkan karena ada bagian tertentu dalam kehidupan kita yang masih menjadi celah di dalam kehidupan kita. Beritahu sama kiri kanannya, engkau bukan orang yang lemah. Mari kita buka bersama di dalam Roma pasal yang 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan ini baik, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mendesain kehidupan kita selalu menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Rancangan awal buat manusia, dia jadikan manusia supaya manusia ini bisa menaklukkan. Ketika Adam dan Hawa diberikan kuasa untuk Taman Eden, dia diberikan kuasa, diberikan power, diberikan otoritas.
Dan pada waktu itu dikatakan berkuasalah atas segala makhluk yang ada dalam dunia ini. Berkuasalah atas semuanya. Jadi setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki kuasa, yang memiliki otoritas atas semua hal dalam dunia ini. Karena Tuhan yang memberikan kita kuasa. Kita bukan orang yang lemah. Kita bukan orang gagal. Kita bukan orang yang mudah terluka. Kita bukan orang yang selalu kalah. Bukan itu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita adalah kita harus selalu menang dan bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Rancangan Tuhan buat kita adalah kita lebih daripada pemenang. Perhatikan ini baik Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mau setiap kita di tempat ini mengerti dengan jelas rancangannya buat kita. Kalau kita kalah, itu karena kita ada celah di dalam hidup kita. Kalau kita kalah bukan karena kita lemah, kalau kita kalah bukan karena iblis itu jauh lebih kuat dari kita, kalau kita kalah karena kita buka celah di dalam kehidupan kita. Saat ada orang yang berusaha untuk memancing kemarahan kita, kalau kita mengenakan selengkap senjata Allah dan tidak membuka celah, maka kita tidak akan pernah marah. Walaupun kita biasanya marah, tapi saat itu kita menutup semua celah, sehingga iblis tidak bisa masuk di dalam kehidupan kita. Kuasa daripada iblis ya sudah ditaruh di bawah kaki kita, sehingga kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi iblis itu posisinya ada di bawah telapak kaki kita. Artinya kita yang di atas, kita yang menang, kita yang mempunyai power, kita yang mempunyai kuasa untuk menghancurkan kuasa itu oleh kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya kita lebih kuat daripada iblis. Cuma yang seringkali yang terjadi adalah kita kalah bukan karena iblis, tapi kita kalah karena diri kita. Ada satu kuasa yang ada dalam diri kita yang kita tidak bisa kendalikan di dalam kehidupan kita. Kita kalah dengan ego kita. Kita kalah dengan kesombongan kita. Kita menang terhadap iblis, tapi kadang-kadang kita kalah terhadap diri kita sendiri. Ya, firman Tuhan mengatakan tujuan kita memakai selengkap senjata Allah adalah supaya kita semua mengalami kemenangan. Jadi di dalam semua hal di dalam kehidupan kita, Tuhan merancangkan kita untuk selalu hidup di dalam kemenangan. Berarti dari setiap hari ke hari, itu artinya kita hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan. Hari ini kita menang, besok kita menang, lusa kita menang, terus kita menang di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya adalah tidak seperti itu. Kenyataannya adalah kadang-kadang kita kalah. Kenyataannya adalah kadang-kadang ketika ujian itu datang, kita dikalahkan dan kemudian kita hancur di situ. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar pada malam hari ini. Kita sudah belajar senjata yang pertama, yaitu ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran kita sudah belajar tentang apa itu. Nanti Bapak Ibu yang tidak mendengarkan pengajaran ini bisa nanti mendapatkan audionya. Terus kemudian kita sudah belajar tentang baju sirah keadilan. Kemudian kita sudah belajar tentang kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kemudian kita akan belajar pada malam hari ini ya bagaimana menggunakan perisai iman. Mari kita buka bersama di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi perhatikan ini baik, dalam segala keadaan, baik itu keadaan kita lagi senang, baik itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan kita lagi mungkin santai, dalam keadaan kita lagi sibuk, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Apa kegunaan perisai iman di dalam kehidupan kita? Jelas sekali perisai iman dikatakan untuk memadamkan semua api daripada iblis. Iblis itu punya api, panah api. Ketika dia melihat kita sedang lengah tidak memakai perisai iman, dia akan menembakkan panah apinya. Bapak Ibu bisa perhatikan panah api di sini. Dia akan menembakkan panah apinya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan terkena panah daripada si jahat. Apa saja yang iblis serang terhadap anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita? Panah apa saja yang iblis pakai untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk melemahkan anak Tuhan? Yang pertama,
Panah yang biasa iblis gunakan adalah anak panah keraguan-raguan. Ketika kita mulai menjadi ragu-ragu, iman kita mulai goyah, disitulah iblis memakai untuk kesempatan ini untuk menghancurkan anak Tuhan. Jangan sampai iman kita goyah. Dikatakan perisai iman. Sekali lagi, kita menggunakan sebuah perisai. Perisai ini dikatakan perisai iman. Artinya iman kita jangan goyah. Iblis seringkali ingin menggoyahkan iman kita. Iblis seringkali ingin memanahkan keraguan-raguan buat kita bahwa Tuhan itu tidak akan menolongmu. Tuhan itu tidak mampu menolongmu. Tuhan sudah tidak peduli kepadamu. Itulah yang iblis sering panahkan di dalam kehidupan kita. Anak panah keraguan-raguan dari zaman Adam dan Hawa. Itulah yang diserang kepada manusia. Pada waktu Hawa diberikan perintah oleh Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, iblis memanah Hawa, menyerang Hawa dengan cara memberikan keraguan-raguan. Hawa sebenarnya tidak mau, tapi dikasih keraguan-raguan. Tidak mungkin itu engkau akan mati. Kemudian disitulah imannya goyah. Kemudian dia mulai melanggar. Dan satu orang yang melanggar akan terjadi pelanggaran yang lain. Suami yang melanggar, kemudian hidupnya sengsara dan sebagainya. Perhatikan ini baik dan jangan pernah lupakan pelajaran ini. Bahwa senjata iblis dari zaman Adam dan dari zaman Hawa sampai di zaman kita sekarang itu selalu sama. Apa itu senjatanya? Tuduhan dan dakwaan. Jadi iblis itu datang menyerang anak-anak Tuhan. Dia menuduh. Dia mengatakan engkau tidak layak melayani Tuhan. Hidupmu sudah hancur. Engkau tidak mungkin bisa berhasil. Engkau tidak mungkin bisa melayani dengan kondisimu seperti ini. Orang akan tahu siapa engkau di masa lalu. Jadi itu tuduhan dan dakwaan. Ketika kita ingin sungguh-sungguh, pada waktu kita ingin berdoa, baru tutup mata, iblis bisikan, kau baru buat dosa 1 jam yang lalu, kau tidak layak menyembah Tuhan. Kemudian kita buka mata dan kita kemudian tidak jadi berdoa. Iblis datang selalu untuk menuduh kita dan mendakwa kita. Tapi Tuhan datang dalam kehidupan kita, dia menjadi pembela kita. Dia mengatakan bahwa oleh bilur-bilurku, aku telah membeli anak ini, aku telah membayar lunas dengan darahku, aku telah membersihkan semua masa lalu yang jelek, aku telah memberikan masa depan yang baik, dan masa depannya sungguh ada, dan aku telah menjadikan dia anakku. Itu yang Yesus lakukan. Tapi yang iblis lakukan adalah menuduh dan mendakwa kita. Menuduh dan mendakwa kita. Itulah anak panah yang seringkali kalau iman kita tidak kuat, akhirnya itu masuk di dalam kehidupan kita. Dan kalau sampai ada keraguan-raguan kita terhadap Tuhan, kalau kita sudah mulai meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan menghancurkan semua bangunan yang kita sudah bangun selama ini. Karena fondasi iman, kepercayaan kita tidak boleh keropos, tidak boleh lemah, tidak boleh goyah. Dia harus menjadi fondasi yang sangat kuat. Iman kita terhadap Yesus sudah tidak boleh lagi diganggu gugat. Kita tidak boleh lagi mulai meragukan kuasa Tuhan. Tidak boleh. Itu sudah harga paten yang sudah tidak boleh lagi diubah-ubah. Keselamatan yang kita peroleh itu tidak boleh lagi kita ragukan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mulai meragukan keselamatan, pada waktu kita mulai meragukan Tuhan, pada waktu kita mulai meragukan kuasanya, pada waktu kita mulai meragukan mujizatnya dalam kehidupan kita, pertolongannya, di saat itulah iman kita mulai goyah. Dan itu akan menghancurkan bagian-bagian yang lain di dalam kehidupan kita. Makanya iman kita harus kuat. Perisai iman kita harus besar. Ya, kalau kita bayangkan, kalau kita lihat di sini gambar ini, perisai imannya sebesar ini. Ya, harusnya perisai iman kita harus semakin besar. Bagaimana cara memperbesar perisai iman? Nanti saya akan ajar di bagian berikut. Kita akan melihat anak panah yang kedua. Tadi anak panah yang pertama adalah anak panah keraguan-raguan. Itu yang iblis serang untuk supaya anak Tuhan mulai ragu akan dia. Tapi kalau kita memakai perisai iman,
ada iman kita kuat, iman kita kokoh, iman kita tangguh, kita tidak akan pernah goyah. Ketika iblis menyerang Yesus, jikalau engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Kalau Yesus kehilangan identitasnya, kalau dia meragukan bahwa dia anak Allah, dia akan buktikan kepada iblis bahwa dia ini anak Allah dengan cara mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus imannya kuat. Yesus tidak perlu membuktikan kepada iblis bahwa dia anak Allah. Yesus cuma menggunakan firman, dan firman itu yang membentengi Yesus sehingga Yesus tidak jatuh kena serangan iblis akan panah keraguan-raguan itu. Anak panah kedua yang seringkali iblis panahkan. Jadi ada begitu banyak anak panah, tapi saya ingin membahas beberapa saja. Anak panah yang kedua yang seringkali menyerang anak-anak Tuhan adalah anak panah ketersinggungan. Kita saat itu kuat, kita saat itu tangguh, kita rajin melayani, kita sungguh-sungguh melayani, kita rajin berdoa, kita rajin puasa. Tapi pada waktu itu kita sedang dalam kondisi lemah. Iman kita mulai menurun. Perisai iman kita mulai kabur karena kita sudah jarang baca firman. Perisai iman kita mulai hilang dari kehidupan kita, dan iblis mulai memanahkan anak panah ketersinggungan. Pada waktu mungkin ada seseorang datang kepada kita dan memberitahu kepada kita hal yang baik buat kita, memberitahu kepada kita hal yang seharusnya kita lakukan untuk kebaikan kita, kita tersinggung, kita marah, kita jengkel. Kemudian setiap hari itu yang kita terus pikirkan, selalu terbayang-bayang. Kenapa bisa? Karena anak panah, api daripada ketersinggungan itu sudah menancap di hatimu. Kalau engkau tidak menggunakan perisai iman, maka anak panah-panah itu akan terus masuk. Selain ketersinggungan, nanti akan ada marah, kecewa, pahit hati, akan banyak panah. Kalau engkau tidak segera memadamkan panah-panah iblis itu dengan membangkitkan atau menciptakan perisai iman di dalam kehidupanmu. Sekarang pelajarannya adalah bagaimana caranya menciptakan perisai iman. Dengarkan baik. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi firman Tuhan itu ketika kita dengar, kita perdengarkan, kita baca, saat itu akan menciptakan sebuah perisai iman di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak bisa menancap di dalam hati kita anak-anak panah daripada si jahat. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi semakin banyak firman yang kita baca, semakin besar perisai kita. Semakin banyak firman yang kita dengar, semakin besar perisai kita. Itu makanya ketika kita rajin ke gereja dengan firman, kita rajin ke komsel, sharing firman Tuhan, kita rajin ke kaum wanita, kita rajin ke PA Bible Study seperti ini, perisai imannya semakin besar. Dan kita tidak mudah tersinggung dan marah dan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena ada perisai iman yang membentengi kita. Tapi pada waktu kita absen, kita tidak datang satu kali saja ibadah, kita mudah tersinggung. Kita mudah kecewa. Kenapa? Karena perisai imannya hilang dari kehidupan kita. Jadi keibadah bukan merupakan sebuah kewajiban lagi buat kita, tetapi merupakan sebuah kebutuhan buat kita. Karena ibadah itu yang akan membuat kita mempunyai perisai iman. Dia akan membentengi hati kita, sehingga kita tidak mudah terluka di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mudah emosi dan sebagainya. Yesus, dia bisa menang di padang gurun. Dia dipanah oleh iblis sebanyak 3 kali. Dia menang karena Yesus mempunyai perisai iman. Yesus selalu mengatakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis.
Itu adalah firman Tuhan. Dia membentengi dirinya dengan firman. Sehingga perisai iman itulah yang membuat Yesus tidak terluka terhadap panah yang iblis serang di dalam kehidupan Yesus. Itu adalah senjata yang keempat, perisai iman. Sekarang kita belajar lagi, masuk ke pelajaran yang selanjutnya adalah senjata yang kelima, ketopong keselamatan. Helmet of salvation. Bagaimana kita belajar tentang fungsinya, tentang kegunaannya, apa pentingnya dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bersama Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan atau helm keselamatan. Seperti yang kita lihat, helm ini melindungi Bapak Ibu Saudara, melindungi kepala kita dari serangan musuh. Helm ini merupakan sebuah pelindung yang melindungi kita. Pikiran-pikiran kita akan terlindungi dengan baik kalau kita memakai helm keselamatan atau ketopong keselamatan. Kalau kita tidak memakai ketopong keselamatan, maka pikiran kita akan mudah diserang dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Pikiran-pikiran kita akan terlindungi kalau kita memakai helm atau ketopong keselamatan. Dan seringkali iblis menyerang kita melalui pikiran. Ada hal yang tidak terjadi, tapi iblis taruh itu dalam pikiran kita, hal itu sudah terjadi. Sehingga kita merasa jengkel dan begitu marah terhadap seseorang, tapi sebenarnya hal itu tidak terjadi. Iblis menggunakan imajinasi di dalam kehidupan kita untuk merusak pikiran kita. Di dalam otak kita, di dalam pikiran kita ini ada yang dinamakan imajinasi. Imajinasi ini sesuatu yang powerful. Imajinasi ini sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, bukan untuk hal-hal yang buruk. Kenapa Tuhan memberikan kita imajinasi? Bukan untuk membayangkan hal-hal yang buruk, bukan untuk membayangkan hal-hal yang tidak baik, yang kotor, tapi imajinasi ini dipakai untuk membayangkan firman Tuhan, untuk mengimajinasikan firman Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 kita dikatakan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kata merenungkan firman Tuhan itu dalam bahasa aslinya adalah haga. Artinya kita mulai mengimajinasikan. Sehingga firman Tuhan yang tadi yang logos, yang cuma tulisan, tiba-tiba menjadi rema, menjadi hidup, dan menjadi sebuah cerita yang hidup di dalam pikiran kita. Itulah gunanya imajinasi. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan imajinasi, sehingga kita pakai untuk hal-hal yang kotor, yang porno, yang berbau-bau, yang tidak baik. Karena kita tidak tahu fungsi daripada imajinasi. Dan iblis seringkali memakai imajinasi kita untuk hal-hal yang tidak baik. Dia menaruh sesuatu benih di dalam imajinasi kita, sehingga kita mulai mengimajinasikan sesuatu yang tidak terjadi, tapi seolah-olah terjadi. Dan kita menjadi jengkel, kita menjadi marah, kita menjadi tersinggung untuk hal yang sama sekali tidak ada. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tiba-tiba kita marah terhadap seseorang, padahal orang itu tidak buat apa-apa, tapi itu iblis serang pikiran kita. Jadi arena peperangan kita itu banyak di dalam pikiran. Kalau kita sudah menang dengan pikiran kita, kita akan menang di dalam peperangan yang sebenarnya. Makanya untuk melindungi pikiran kita, kita perlu helm keselamatan, kita perlu ketopong keselamatan. Bapak Ibu tahu imajinasi manusia itu begitu hebat. Mari kita praktekkan seberapa hebat imajinasi kita. Maukah Bapak Ibu mengikuti apa yang saya katakan, supaya kita mengetahui begitu dahsyatnya imajinasi. Bapak Ibu tolong tutup mata, semuanya tutup mata. Setelah itu mari bayangkan di tangan kirimu, ya, angkat tangan kirimu ke depan dan bayangkan di tangan kirimu engkau sedang memegang jeruk nipis. Ada sebuah jeruk nipis yang kau sedang pegang. Kemudian di tangan kananmu ada sebuah pisau yang tajam
Dan marilah dengan imajinasi, mari kita lakukan ya. Saya minta tidak ada yang tidak melakukan, semua kita lakukan. Ini diuji ketaatan kita. Bagaimana kita memakai pisau yang di tangan kanan kita untuk memotong jeruk nipis itu menjadi 2. Mari potong jeruk nipis itu menjadi 2. Sudah? Kalau sudah menjadi 2, Bapak Ibu bayangkan, gunakan imajinasi Bapak Ibu Saudara, dan ambil salah satu bagian daripada jeruk nipis yang sudah dibagi tadi, ambil dengan tangan kananmu, sudah, dan kemudian taruh itu di ujung lidahmu. Angkat itu sampai di mulutmu dan taruh di ujung lidahmu. Coba taruh di ujung lidahmu. Bagaimana rasanya? Ada yang mukanya sudah mulai berubah. Ada yang mukanya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, ada yang merasa jeruk nipisnya ada tidak? Tidak ada. Tapi seolah-olah ada. Itulah the power of imagination. Itulah kuasa dari sebuah imajinasi. Makanya imajinasi kalau dipakai dengan dahsyat, itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat. Kita bisa menciptakan sebuah drama yang kolosal, yang hebat untuk Tuhan. Saya sedang mencari tayangan kartun buat anak kami untuk supaya terus diisi oleh kartun yang firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu tahu, kartun yang berisi firman Tuhan dengan kartun yang dunia ciptakan, itu cuma berbanding 99% banding cuma 1 yang rohani. Yang orang-orang yang rohani, mereka tidak menciptakan kartun yang powerful seperti yang dunia ini ciptakan. Sehingga anak-anak diajari oleh kartun-kartun yang tidak mendidik, yang kurang ajar terhadap orang lain, yang tidak bisa mengajar anak-anak dengan baik. Akhirnya anak-anak kita menjadi satu pribadi yang tidak bisa diatur lagi. Kenapa? Karena mereka melihat setiap hari. Ya, karena kita sibuk kerja, kita suruh mereka menonton itu, dan itu masuk di dalam pikiran mereka. Sangat kurang anak-anak Tuhan ingin menciptakan sebuah kartun yang akhirnya membuat anak-anak Tuhan mulai mengenal Tuhannya dengan baik. Itu saya dapati cuma sedikit videonya. Video-video lain kartun banyak, tapi mengajarkan tentang sesuatu yang salah. Mari kita gunakan imajinasi kita untuk Tuhan, berkarya untuk Tuhan. Kita menghasilkan sebuah drama yang hebat, kita menghasilkan sebuah film yang hebat. Mari kita gunakan imajinasi kita dengan baik, sehingga kita bisa pakai itu untuk Tuhan. Kalau kita gunakan helm keselamatan, ketopong keselamatan itu akan berguna untuk melindungi pikiran-pikiran kita dari pikiran negatif, dari pikiran kotor, dari pikiran yang sia-sia. Jadi kalau kita menggunakan ketopong keselamatan, jadi pada waktu pagi hari kita berdoa seperti ini. Dalam nama Yesus, aku mengenakan ikat pinggang kebenaran. Dalam nama Yesus, aku memakai baju sirah keadilan. Dalam nama Yesus aku memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam nama Yesus aku memakai perisai iman. Dalam nama Yesus aku memakai ketopong keselamatan. Dan dalam nama Yesus aku memakai pedang roh. Tidak terlihat secara jasmani, tapi di dalam alam roh kita lengkap dengan selengkap senjata Allah. Iblis tidak berani mendekati kita. Dan peperangan hari itu sudah ditahu siapa yang menang, yaitu kita. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu selalu ready, selalu siap, tidak akan kalah di dalam peperangan itu. Yang kedua, ketopong itu selain melindungi pikiran atau otak, pikiran kita, imajinasi kita, dia akan melindungi bagian di dalam kepala kita, yaitu mata. Jadi mata kita, kalau kita tidak gunakan dengan baik, mata kita itu merupakan sebuah jendela untuk masuk kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Mata itu merupakan jendela, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, itu akan masuk rohnya, akan transfer, akan masuk dan mengganggu kehidupan kita. Edwin Lee School, saya pernah bertemu dengan beliau waktu di Makassar. Dia adalah pendiri pria sejati di dunia. Dia pernah datang bersama Eddie Leo dan sebagainya. Edwin Lee School pada waktu itu mengatakan begini, dibutuhkan waktu 1-2 detik untuk memasukkan hal yang buruk, untuk kita melihat tayangan yang buruk, tayangan yang tidak baik,
1-2 detik masuk, atau 1 menit masuk. Masuk di dalam lewat mata, kemudian mulai menguasai otak kita sehingga kita tidak bisa lupa. Masuknya cuma 1-10 menit atau sampai 1 jam, tapi untuk mengeluarkan isinya itu, yang apa yang sudah masuk itu dibutuhkan waktu seumur hidup. Selalu terbayang-bayang Bapak Ibu Saudara. Selalu terbayang-bayang. Kalau Bapak Ibu menonton tayangan TV tentang kesembuhan, kemudian dikatakan, mari tumpangkan tangan. Ya, yang nonton di sana akan ada kuasa yang mengalir. Kita melihatnya itu. Kemudian kita merasakan kuasa Tuhan. Itu masuk lewat mata kita. Transfer. Kita menjadi kuat. Kita menjadi sembuh. Banyak kesaksian, banyak SMS, banyak telepon sudah disembuhkan. Kenapa? Karena kuasa itu masuk. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu nonton tayangan-tayangan yang jelek, setan-setan, hantu-hantu. Wah, ada orang kerasukan. Nonton itu masuk. Kita tidak rasa ketika roh itu masuk, mungkin tidak mengganggu saat itu. Nanti pada waktu kita mulai dalam kelemahan, roh itu mulai bekerja. Kita menjadi seperti orang kerasukan. Kita menjadi seperti orang yang kesetanan. Kenapa? Karena selama ini tayangan kita yang itu, uka-uka, menampakkan dunia lain. Tayangan kita cuma itu tayangan kesukaan. Kalau tidak bisa tidur, nonton itu. Sepertinya tidak apa-apa, tapi Bapak Ibu tahu, hal itu akan masuk, transfer dalam kehidupan kita. Mari kita buka bersama, Lukas pasal yang ke-11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi mata itu adalah pelita tubuh. Jadi mata itu adalah pelita tubuh. Kalau mata kita gelap, ya kita suka melihat hal yang baik, itu akan jadi gelap semuanya. Tiba-tiba kehidupan kita akan jadi gelap. Jadi mata itu sangat menentukan, ya, bagaimana kita bisa menguasai kehidupan kita seluruhnya, itu melalui dengan mata. Makanya ketopong keselamatan itu sangat kita butuhkan untuk melindungi bagian mata kita. Sehingga iblis tidak bisa memanah dengan panah apinya. Ada panah-panah yang namanya panah pornografi, panah-panah yang hal-hal yang tidak baik. Kalau kita memakai ketopong keselamatan itu tidak akan mengena akan kita. Daud jatuh dari mata. Saat semua orang pergi perang, dia lihat ada perempuan mandi. Kemudian dia menginginkan wanita itu, Betsheba namanya. Dia mulai merancangkan sesuatu yang jahat. Dia mulai merancangkan bahwa nanti suami daripada Betsheba ini akan ditaruh paling depan supaya mati duluan. Supaya saya bisa dapatkan dia sebagai istri. Lihat ini, ketika mata mulai gelap, pikiran jadi gelap, semuanya jadi gelap. Makanya kita harus berhati-hati dengan mata kita. Kalau mata kita adalah pelita tubuh itu sudah padam, maka itu akan jadi gelap. Di dalam kegelapan itu kita tidak akan bisa membedakan yang baik dan yang benar. Kita tidak bisa membedakan ini kudus atau najis. Kita tidak bisa membedakan ini musuh atau teman. Istri yang adalah teman seumur hidup, teman seperjuangan, pada waktu matanya gelap, dia lihat itu seperti musuh. Suami yang adalah kepala daripada rumah tangga, pada waktu istri matanya gelap, dia melihat itu seperti sosok yang harus dihancurkan. Makanya mata itu harus penting dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Jangan sampai itu padam. Ya, kita harus menjaga api kita tetap menyala. Yang ketiga yang terjaga di dalam kehidupan kita selain pertama pikiran kita, otak kita, imajinasi kita. Yang kedua yang terjaga adalah mata kita. Helm ini juga melindungi bagian telinga kita. Karena seringkali kejatuhan banyak orang juga di telinganya. Ketika iblis mulai datang dengan bisikan-bisikan itu, kalau kita tidak memakai ketopong keselamatan, kita akan mengikuti bisikan-bisikan itu. Ada banyak orang atau kesaksian yang seringkali kita lihat,
begitu banyak orang yang melakukan satu tindakan yang ketika itu dia sadar pada waktu sudah terjadi semuanya. Pada waktu semua sudah terjadi baru dia sadar, kenapa saya buat ini? Kenapa? Apa yang terjadi? Saya mendengar ada bisikan, harus melakukan ini, dan ini. Makanya telinga itu harus memakai ketopong keselamatan supaya kita tidak mendengar bisikan-bisikan daripada yang jahat. Ketika kita mendengar bisikan, kalau kita memakai ketopong keselamatan, kita tahu ini bukan suara Tuhan. Kita akan tengking dalam nama Yesus, suara ini atau iblis pergi dari kehidupanku. Dia akan pergi. Kenapa kita memakai ketopong keselamatan? Tapi kalau kita tidak memakai ketopong keselamatan dan saat itu kita sedang lengah, ketika iblis katakan begini, lukai orang itu. Amin, amin, yes. Dia lakukan. Dia lukai orang itu. Entah itu suami, istri, anak, pemimpin, atau siapa saja dia lukai. Kenapa? Karena dia mendengar bisikan, lukai, kita ikut saja. Karena kita tidak memakai ketopong keselamatan. Yang keempat yang terlindungi ketika memakai ketopong keselamatan adalah mulut kita. Jangan sampai mulut kita dipakai oleh iblis atau dipinjam oleh iblis. Seringkali Bapak Ibu Saudara tidak ketahui, kadang-kadang mulut kita sempat dipinjam oleh iblis. Salah satu murid daripada Yesus, namanya Petrus. Pada waktu Yesus mengatakan begini, tidak lama lagi, aku tidak bersama-sama lagi dengan kalian. Tidak lama lagi ada orang yang akan menangkap aku. Dan aku akan mengalami kematian. Tapi jangan takut. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Yesus memberitahu kepada mereka, jangan takut. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Petrus dengan gagah perkasa, sepertinya sedang membela, sepertinya sedang ada di pihak Yesus, mengatakan, Yesus, tidak akan ada orang yang menangkapmu. Engkau tidak akan mengalami seperti itu, Yesus, aku jamin. Bahkan kalau kita baca salah satu bagian daripada Alkitab, di Injil mengatakan bahkan Petrus memakai pedangnya untuk memotong telinga daripada orang yang mau menangkap Yesus. Menggunakan kekuatannya. Dan Petrus mengatakan tidak akan mungkin Yesus. Kemudian Yesus mengatakan begini kepada Petrus. Ya bisa bayangkan ya, murid yang dekat dengan Yesus itu 3. Yakobus, Petrus, Yohanes. Bagaimana kita orang yang dekat, orang kepercayaan, orang yang dibilang orang yang paling dekat dengan Yesus, tiba-tiba Yesus menunjuk kepada Petrus. Hai iblis, pasti kaget semua teman-temannya. Hai iblis, enyahlah engkau dari Petrus. Kenapa? Karena iblis memakai mulut Petrus supaya tidak ada lagi keselamatan. Supaya Yesus jangan disalib, supaya keselamatan itu dibatalkan dengan cara Petrus memakai mulutnya dengan memakai kekuatannya untuk menggagalkan rencana penyaliban itu. Mari kita buka bersama Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus ini memberitahu, nanti aku akan mati dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus ini menegur Yesus, katanya, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Bayangkan ini, ditarik Yesus. Ditegur Yesus, jangan ngomong begitu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan iblis pergi. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Saudara. Yesus bisa tahu yang mana suara iblis, yang mana suara Petrus. Mulut Petrus dipinjam oleh iblis beberapa detik. Belum sampai 1 menit, dipinjam sebentar. Orang kepercayaan, orang yang dekat dengan Yesus, masih bisa dipinjam mulutnya. Kita anak-anaknya, jangan sampai kita dipinjam mulut kita oleh iblis untuk melukai orang lain,
untuk memaki orang lain, untuk berbuat dosa dengan mulut kita. Iblis meminjam mulut kita karena kita tidak memakai ketopong keselamatan. Penting sekali ketopong keselamatan, Bapak Saudara, sangat penting. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa, ya. Jangan sampai pernah ada kata-kata yang kasar keluar dari mulut kita, padahal kita bukan orang yang kasar. Tiba-tiba ada perkataan yang kasar keluar dari mulut kita, kenapa? Karena iblis memakai mulut kita, meminjam mulut kita. Pelajaran ke-6 tentang selengkap senjata Allah yang ke-6, yang terakhir adalah pedang roh. Efesus pasal yang ke-6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ada 5 senjata untuk bertahan. Ikat pinggang itu untuk bertahan, baju sirah itu untuk bertahan, kasut itu untuk bertahan, perisai itu untuk bertahan, ketopong itu untuk bertahan, untuk defensif. Tetapi cuma satu senjata untuk menyerang, yaitu pedang roh. Kalau kita punya pertahanan sudah bagus, sudah mantap, tapi kalau kita tidak menyerang, iblis akan terus di situ. Perhatikan baik, kita sudah jaga semua, kita sudah berdoa, kita puasa, kita sudah jaga kehidupan kita, tidak ada celah. Tapi kenapa iblis tidak pergi-pergi? Karena kita tidak menggunakan pedang roh. Kita tidak menggunakan senjata yang untuk mengusir iblis. Kita biarkan dia tetap ada di situ. Walaupun dia tidak ganggu kita. Semua kita defensif, semua kita pakai. Tapi pedang roh kita tidak pakai. Kita tidak usir dia. Dia terus ada di situ. Apa kegunaan pedang roh? Kegunaannya adalah untuk mengusir iblis pergi jauh-jauh. Dan jangan pernah kembali lagi. Kalau engkau punya pedang roh, engkau punya senjata untuk mengusir iblis, untuk pergi dari kehidupanmu. Pergi dan jangan kembali lagi. Pedang roh itu mempunyai 2 sisi. Sisi yang pertama tajam dan sisi yang kedua juga tajam. Pedang roh yaitu firman Tuhan mempunyai ketajaman 2 sisi. Ketika kita memberitakan firman, Bapak Ibu Saudara, firman itu akan mengena sisi yang satu dan mengena sisi yang satu. Firman itu akan mengena kepada yang diberitakan firman dan mengena kepada yang memberitakan firman. Jadi semakin kita banyak memberitakan firman Tuhan, seperti kita sedang mengkhotbahi diri sendiri. Itu kena juga kepada kita, kepada pengkhotbah. Bukan cuma kena terhadap yang pendengar. Harusnya ketika kita menyampaikan firman, bukan cuma satu arah. Ya ini terus, diserang terus dari mimbar. Diserang terus. Tapi dia tidak pernah menyerang atau mengena dirinya sendiri. Tidak berubah, cuma mengena satu sisi. Pedang roh itu dia akan 2 sisi, ketajamannya itu 2 sisi. Sisi yang satu dengan sisi yang satu. Sehingga semakin banyak kita memberitakan firman, semakin banyak hidup kita juga dibentuk oleh Tuhan. Selain orang diubahkan Tuhan, pengkhotbahnya juga diubahkan Tuhan. Pemberitanya juga diubahkan Tuhan. Bapak Ibu bukan cuman saya yang memberitakan firman, Bapak Ibu juga memberitakan firman. Di Komsel pada waktu sharing, itu kan menyampaikan firman. Bagaimana kita bisa menyampaikan firman yang baik kepada orang lain, sedangkan firman ini tidak untuk kita. Untuk mereka saja ini bagus, tapi untuk saya tidak mau. Tidak bisa. Pedang roh itu 2 sisi. Firman Tuhan itu mempunyai ketajaman 2 sisi. Sisi yang satu dan sisi yang satu. Jadi kita sama-sama dibentuk oleh firman. Makanya orang yang memberitakan firman, hidupnya itu semakin lama semakin terbentuk dengan baik, semakin terbentuk dengan indah. Seperti sebuah pahatan yang terus dibentuk menjadi sebuah pahatan yang baik. Makanya Bapak Ibu Saudara, ingat selalu ketika kita menyampaikan firman, itu akan mengena juga kepada kita sisi yang satu. Di mana itu firman Tuhan? Mari kita buka bersama. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat denganmu. Jadi pedang roh itu dekat dengan kita. Firman itu dekat denganmu,
yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kita semua punya pedang roh, punya firman. Tapi bagaimana cara menggunakan itu? Kalau kita cuma pegang pedang, tapi tidak menggunakan pedang itu, maka iblis tidak akan takut dan iblis tidak akan lari. Saya akan ajar Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, cara menggunakan pedang roh. Yaitu dengan cara catat ini baik di dalam hati dan pikiran, catat itu baik di dalam tulisan Bapak Ibu Saudara, catat itu baik bahwa cara menggunakan pedang roh yaitu dengan cara memperkatakan firman. Sekali lagi, cara menggunakan pedang roh yaitu dengan cara memperkatakan firman. Saat kita memperkatakan firman, kita sedang mengayunkan pedang roh kita. Itulah cara mengayunkan firman Tuhan. Ya, firman itu, dikatakan firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dan sebab itu firman iman yang kami diberitakan, dikatakan, diperkatakan. Firman yang dekat dengan mulut kita atau pedang yang ada dalam mulut kita dan hati kita ini, kita pakai untuk menjadi senjata sebagai pedang roh dengan cara kita mengeluarkan atau memberitakan atau memperkatakannya. Itulah pedang roh akan keluar sebagai satu senjata yang luar biasa. Jadi kalau ingin melawan iblis, caranya adalah perkatakanlah firman. Ketika iblis datang terus mengganggu Yesus, ya, apa yang Yesus katakan? Matius pasal yang keempat ayat 10 sampai 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis," ini firman, "engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Jadi Yesus mengeluarkan firman, memperkatakan firman. Lalu apa yang terjadi ayat 11? Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Iblis pergi, malaikat datang melayani Yesus. Iblis pergi, kenapa? Karena ada pedang roh yang Yesus keluarkan. Ada pedang roh yang mengusir iblis itu pergi, yaitu dengan cara memperkatakan firman. Makanya harus banyak firman yang kita baca, harus banyak firman yang kita tahu, harus ada firman yang kita hafal, harus ada firman yang banyak yang kita renungkan, ada banyak ayat-ayat yang kita pegang, supaya ketika datang iblis, kita pakai firman itu untuk mengusir dia pergi. Harus tertulis di dalam hati kita dan keluar lewat mulut kita. Jangan cuma mencatat firman Tuhan. Di kertas itu baik, tapi kertas suatu saat kita tinggalkan, kita lupa. Tapi paling baik adalah catat di dalam hati kita, yang kemana-mana kita selalu bawa. Kita renungkan firman itu, jangan cuma dihafal, tapi kita renungkan, kita imajinasikan, akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Saya akan membahas bagian terakhir dari pelajaran ini. Pelajaran kita selengkap senjata ini selesai di hari ini. Tapi saya ingin mengakhiri dengan ini. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Perhatikan ini baik, di dalam roh atau bahasa roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang selengkap senjata Allah. Yang kita pelajari adalah sesuatu yang kita tidak bisa lihat, yang kita tidak bisa pegang dengan tubuh jasmani kita, tapi kita bisa rasakan dengan iman kita, kita bisa imani bahwa kita melakukannya. Kita tidak bisa memakai keseluruhan selengkap senjata Allah itu kalau kita tidak belajar tentang dunia roh. Karena peperangan kita dikatakan di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah dan roh-roh jahat. Oleh sebab itu, karena melawan roh jahat itulah, melawan sebuah roh, jadi roh harus dihadapi juga dengan roh. Jadi roh kita harus kuat,
Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-18, dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu dengan cara berbahasa roh. Dengan cara berbahasa roh itulah kita bisa mempunyai roh yang kuat dan roh yang tangguh dan roh yang besar. Dengan cara kita berbahasa roh itulah firman Tuhan mengatakan siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, dia sedang membangun dirinya sendiri. Dengan cara itulah membuat rohnya menjadi besar sehingga semua perlengkapan senjata Allah itu dia bisa pakai, dia bisa angkat yang berat-berat itu, kemudian dia bisa menjadi tentara Allah yang tangguh kalau dia bisa membangun rohnya. Harus dibangun rohnya dengan bahasa roh. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Semuanya tidak akan bisa kita pakai. Karena semuanya berat, Bapak Saudara. Baju sirah itu berat, perisai itu berat, pedang itu berat, ketopong itu berat. Kalau kita lemah di dalam roh, kita tidak bisa memakai semuanya. Kadang-kadang iblis sudah datang dengan perlengkapan yang lengkap, kita tidak memakai sebuah perlengkapan apapun. Di dalam roh kita telanjang. Iblis dengan mudah melukai kita. Dia mudah melukai kita karena kita tidak memakai itu. Bagaimana kita memakai? Semuanya berat, kita tidak bisa pakai. Kita tidak bisa gunakan. Kenapa? Karena kita tidak membangun roh kita menjadi kuat. Bangunlah rohmu menjadi kuat dengan cara kita berbahasa roh. Bahasa roh itu bukan cuma dipakai di gereja, tapi pada sewaktu-waktu kita berbahasa roh, kita sedang membangun roh kita, kapasitas kita menjadi kuat, dan kita bisa gunakan semua selengkap senjata Allah itu dengan sangat baik. Amin. Itu luar biasa, saudara. Ya, sehingga ketika itu kita bisa menggunakan itu, kita menjadi mahir, kita menjadi pribadi yang bisa mengalahkan iblis. Kita menang dan terus menang, bahkan firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Itu makanya kita menang setiap hari, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi kita tahu menggunakan selengkap senjata Allah dan kita tahu bagaimana caranya memadamkan api dari si jahat. Kita tahu bagaimana caranya mengusir setan, bukan karena setan itu terlalu kuat sehingga dia bisa terus mengalahkan kita, tapi kita punya senjata selalu untuk mengusir setan untuk pergi. Perkatakan firman, usir dia, jangan dekat-dekat. Perkatakan firman. Dan pelajaran ini kita akhiri dengan mari kita bangun roh kita, kapasitas roh kita. Tanpa kita bangun kapasitas roh kita tidak akan pernah tahu dunia roh. Semua orang sedang bicara tentang dunia roh, tentang bagaimana iblis gini. Kita sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Seperti sebuah dunia yang lain. Memang dunia yang lain. Kalau kita tidak belajar di situ, bagaimana kita bisa peperangan rohani? Sedangkan peperangan rohani terjadi di alam roh, bukan terjadi di alam jasmani. Kalau kita tidak mengenali dunia roh, bagaimana kita bisa berperang di dalam roh? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Makanya pelajarilah dunia roh. Berjalanlah di dalam roh. Hiduplah di dalam roh. Dan Bapak Ibu Saudara akan mengalami sebuah terobosan yang luar biasa di dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.